Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Fadila. Saya di sini akan menganalisis platform DeFi, yaitu Uniswap dan Aave. Nah, apa sih ekosistem DeFi itu? Jadi, ekosistem DeFi adalah kumpulan platform, aplikasi, dan layanan keuangan digital yang tidak dikendalikan oleh bank, perusahaan, atau lembaga pusat, melainkan oleh kode atau smart contract di blockchain. Kemudian Uniswap dan Aave. Nah, Uniswap ini adalah decentralized exchange berbasis automate market maker. Pengguna menukar token ERC20 tanpa order book. Likuiditas disediakan oleh liquidity provider yang menyetor pasangan token ke pool dan mendapatkan fee plus token LP. Kalau Aave ini adalah protokol pinjam-meminjam atau lending or borrowing. Pengguna bisa meminjam aset dengan menjaminkan aset lain. Deposan menerima interest melalui e-tokens. Fitur khas termasuk flash loans dan model suku bunga variabel atau stabil. Selanjutnya, use case Uniswap. Pertama, token swap. Menukar satu token ERC20 ke token lain tanpa perantara. Yang kedua, liquidity provision. Siapa saja menyetor token ke pool dan mendapatkan bagian fee trading. Yang ketiga, price discovery dan on-chain market making. AMM menghasilkan harga berdasarkan rasio reserve. Kemudian yang keempat, permisi bagi proyek token baru. Proyek dapat listing cepat atau tanpa persetujuan dengan menyediakan likuiditas awal. Dan yang terakhir, governance atau melalui token UNI, pemegang UNI berpartisipasi dalam keputusan protokol. Selanjutnya ada use case Aave. Yang pertama, deposito untuk yield. Deposan menaruh aset untuk menerima bunga atau diterima oleh e-token yang memantulkan bunga secara on-chain. Yang kedua, pinjaman collateralist. Peminjam meminjam modal dengan menjaminkan aset lain, dapat memilih bunga variabel atau stabil jika tersedia. Yang ketiga, flash loans. Pinjaman instan tanpa jaminan harus dikembalikan dalam satu transaksi, berguna untuk arbitrase, refinancing, liquidation, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, credit delegation. Pemilik kolateral memungkinkan pihak lain meminjam memakai kapasitasnya. Dan yang terakhir, governance, Aave token, keputusan protokol, parameter, dan treasury. Kemudian mekanika inti, Uniswap ini AMM, harga sama dengan rasio reserve, fee dibagikan ke LP. LP menghadapi impermanen loss bila harga berubah. Nah, versi lanjutan atau V3 menambahkan concentrated liquidity dan multiple fee tiers, tapi inti AMM tetap sama. Kalau Aave, pool model atau likuiditas bersama, peminjaman berbasis rasio LTP, dan bila nilai kolateral turun, terjadi likuiditas. E-tokens merepresentasikan deposit plus akumulasi bunga. Selanjutnya ada perbandingan fitur utama antara Uniswap dan Aave. Nah, di aspek pertama ini fungsi utama, Uniswap ini swap token LP, kalau Aave itu deposit untuk yield, pinjam, dan flash loans. Kemudian di aspek pendapatan pengguna, Uniswap ini fee trading untuk LP, kalau Aave ini bunga untuk deposan. Kemudian yang ketiga, token governance. Uniswap itu UNI, kalau Aave itu
AV, kemudian token governance. Uniswap itu impermanent loss, slippage, front running. Kalau AV itu liquidation risk, Russell manipulation, interest rate risk, dan aspek interaksi umum. Uniswap itu wallet, swap, atau add liquidity. Kalau AV itu wallet, deposit, borrow, or repay. Kemudian yang terakhir aspek kegunaan developer. Kalau Uniswap itu integrasi swap dalam di app. Kalau AV itu integrasi kredit, flash loan untuk strategi DeFi. Oke, kita langsung aja ke platform Uniswap-nya. Ini tampilan utamanya. Nah, kita ke trade. Oke, di sini ada swap, limit, buy, dan sell. Nah, swap atau limit buy atau sell ini opsi untuk menukar token, membuat pesanan terbatas, membeli atau menjual. Nah, untuk sell ini dan buy ini tempat memasukkan jumlah token yang ingin dijual dan dibeli. Kemudian ada connect wallet. Nah, ini juga select token. Di sini kita bisa memilih token yang ingin ditukar. Dan ini connect walletnya. Itu untuk menghubungkan dompet kripto agar bisa bertransaksi. Jadi di sini bisa pakai QR, bisa pakai wallet connect, Coinbase wallet, dan lain-lain. Ini untuk yang trade. Kemudian yang explore. Nah, fungsi utamanya tuh ini untuk digunakan untuk melihat data pasar token, pool, dan transaksi di Uniswap. Oke, jadi di sini ada total TPL atau total value lock, menunjukkan total dana yang terkunci di Uniswap. Nah, di sini ada search bar untuk mencari token atau pool. Nah, pokoknya halaman Explore ini tuh untuk membantu pengguna memantau harga, volume, dan aktivitas pasar DeFi di Uniswap secara real time. Nah, untuk token sini itu tuh untuk daftar token beserta harga, volume, dan grafiknya. Kemudian pools, ini tuh daftar pasangan token dan likuiditasnya. Kalau transaction ini adalah transaksi terbaru di jaringan, begitu. Kemudian kita ke pool. Nah, your position ini menampilkan posisi likuiditas teman-teman. Jadi nanti akan muncul ketika setelah wallet terhubung. Kemudian ada connect wallet, ini untuk tombol untuk menghubungkan dompet kripto. Kemudian ini new position itu membuat posisi likuiditas baru, jadi memilih pasangan token dan jumlah.
Kemudian ini top pools by TVL adalah daftar pool dengan total likuiditas tertinggi beserta APR atau imbal hasil tahunan. Pokoknya ini tuh berfungsi untuk mengelola dan memantau likuiditas serta menghasilkan pendapatan dari fee transaksi di Uniswap. Begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke web AV-nya. Jadi di sini ada dashboard-nya. Ini tuh halaman utama pribadi para pengguna ya. Ini tuh biasanya ditampilkan kayak ringkasan portofolio, aset yang disetor dan dipinjam. Terus juga health factor posisi pengguna dan posisi kolateral dan debt. Kemudian riwayat transaksi terbaru dan notifikasi dan alert penting. Di sini saya belum connect wallet, jadi masih seperti ini. Kemudian ada market. Ini tuh menampilkan semua pasar dan aset yang tersedia. Nah, di sini tuh daftar semua aset yang bisa disetor atau dipinjam. Kemudian suku bunga APY untuk supply dan borrow. Kemudian ada informasi LTP, rasio, dan ketersediaan likuiditas dan filter berdasarkan jaringan blockchain. Ini untuk yang market. Kita ke governance. Nah, di sini tuh untuk pusat tata kelola komunitas AV. Jadi di sini tuh ada proposal governance yang aktif dan mendatang. Di sini juga ada voting pada perubahan protokol. Terus juga diskusi AV improvement proposals, delegasi voting power, dan riwayat proposal yang telah disetujui atau ditolak. Kemudian di sini ada saving. Ini tuh untuk produk tabungan dan yield optimization. Nah, di sini tuh tabungan dengan stablecoin, yield farming strategies, produk dengan yield stabil, dan instant withdrawals atau penarikan instan. Oke, kemudian di staking itu untuk token AV untuk mendapatkan rewards ya. Nah, pokoknya jadi untuk FAQ ini developers, ini legacy markets. Pokoknya dashboard tuh untuk cek posisi dan kesehatan portofolio. Market itu cari aset untuk disetor atau dipinjam. Kemudian governance itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan protokol. Savings itu menempatkan dana untuk mendapatkan yield. Dan staking itu stake AV untuk mendapat rewards tambahan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.